Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada MTKI yang telah memfasilitasi adanya rihlah wisata rohani, wisata religius ke Gunung Mas dan sekaligus ke Masjid Muhammad Tahir ini, sehingga kita merasakan kebahagiaan, keindahan, baik itu dalam perjalanan kita menuju puncak maupun kemudian setelah kita berada di sana dan kemudian kita berada di Masjid At-Tahir ini. Yang kedua, kita berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah kemudian menyiapkan waktunya untuk berangkat. Ini bagian dari pengorbanan, di samping kemudian harus berbayar sekaligus harus meruangkan waktu di hari kerja seperti ini. Terima kasih dan jazakumullahu khairan katsira atas kesediaan untuk mengikuti agenda dan acara ini. Tentu kita harus pahami bahwa tujuan dari rihlah ini, tujuan dari wisata ini, tentu yang pertama adalah bagian dari untuk merefresh hati kita agar kemudian merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terpampang di hadapan kita, yang ada di depan kita, sehingga kita insya Allah setelah ini akan semakin meningkat imannya, semakin baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semua. Di samping tujuan yang lain adalah supaya kita semakin bisa menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diikatkan dengan ibadah. Karena rihlah pun bagian dari bagaimana kemudian kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sehingga alhamdulillah kita kemudian di samping kita berdakwah hari ini, sekaligus dalam perjalanan kita dihiasi dengan beragam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin memang bahwa rihlah ini adalah bersifat rohani dan sekaligus bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagian lain dari rihlah ini tujuannya adalah agar hati kita semakin terpaut antar satu dengan yang lain. Dalam istilah bahasa Arabnya adalah ta'liful qulub, dan itu Allah ingatkan kita dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian terhadap tadi Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah nikmat Allah ketika kalian berpecah belah, lalu Allah menyatukan hati kalian karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghindarkan kalian dari api neraka. Tentu dari ayat ini kita bisa memahami bahwa nikmat terbesar dalam hidup ini adalah kalau kita kemudian berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita kemudian bersaudara karena dasar iman, dan yang paling penting lagi adalah kalau kita terbebaskan dari api neraka. Untuk itu Rasul mencontohkan kepada kita ketika beliau kemudian hijrah ke Madinah, Rasul melakukan pertama membangun masjid agar hubungan kita kepada Allah semakin baik, dan yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin agar kemudian hati mereka terpaut sehingga hubungan kepada sama manusia semakin baik. Bukankah memang kita dianjurkan untuk hablum minallah wa hablum minan nas? Tentu hablum minallah dengan beribadah kepada Allah dan tempatnya biasanya di masjid, dan hubungan kita sama manusia adalah dengan selalu berbagi, selalu mengingatkan, tausiah agar kita bisa terhindar dari api neraka. Itulah mungkin yang perlu kita sadari bersama, sehingga kehadiran kita di sini adalah bagian bagaimana kita kemudian saling menguatkan persaudaraan di antara kita, sehingga kita insya Allah akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan sekaligus bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan menjadikan seluruh aktivitas kita dari awal kita berangkat dari Villa Bekasi Indah 2 sampai kemudian kita kembali lagi ke Villa Bekasi Indah 2 mendapatkan ridho ilahi dan sekaligus mendapatkan ganjaran pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian selalu memberikan keberkahan kepada kita, agar kita semua selalu dikuatkan ikatan persaudaraannya, dan semoga kita semua husnul khotimah dan semoga kita bisa bertemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu
الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما. اللهم لا تحرمنا زيارة الكعبة وزيارة المدينة المنورة وزيارة مسجد الأقصى يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة الكعبة وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.